Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Roneta Olia dengan NIM 23129-127. Materi ini mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan dan reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Satu adalah pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan adalah proses di mana tubuh manusia bertambah ukurannya dalam hal berat badan, tinggi badan, dan volume tubuh secara keseluruhan. Ini adalah hasil dari pertumbuhan sel-sel tubuh yang terus-menerus membelah dan berkembang. Pertumbuhan manusia dimulai sejak bayi dilahirkan dan berlanjut hingga mencapai puncaknya saat dewasa. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada manusia. Perkembangbiakan adalah kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi, yang melibatkan reproduksi seksual antara pria dan wanita. Proses reproduksi melibatkan berbagai tahapan, termasuk pembentukan sel telur atau ovum pada wanita dan produksi sperma pada pria. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah yang pertama genetik, yaitu faktor genetik memainkan peran penting dalam menentukan tinggi badan dan berat badan seseorang. Berikutnya adalah nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup, terutama protein, kalsium, dan vitamin, sangat penting untuk pertumbuhan yang sehat. Yang ketiga adalah kesehatan dan lingkungan. Penyakit, paparan zat beracun, dan kondisi lingkungan yang buruk dapat menghambat pertumbuhan. Dan berikutnya adalah hormon. Hormon pertumbuhan seperti hormon somatotropin diproduksi oleh kelenjar pituitari dan berperan penting dalam mengatur pertumbuhan tubuh. Tahapan pertumbuhan manusia dimulai pada saat bayi dan balita, yaitu pertumbuhan fisik paling cepat terjadi pada masa saat ini, yang ditandai dengan peningkatan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan organ. Tahapan selanjutnya adalah anak-anak. Pertumbuhan berlangsung lebih lambat daripada masa bayi, tetapi masih terjadi lonjakan pertumbuhan, terutama pada masa pubertas. Tahapan berikutnya adalah remaja. Pubertas dimulai, disertai dengan percepatan pertumbuhan, perkembangan organ seksual sekunder, dan perubahan hormonal. Dan tahapan terakhir adalah dewasa. Setelah mencapai puncak pertumbuhan, tubuh manusia masih mengalami perubahan, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Materi berikutnya adalah sistem reproduksi pria. Yang pertama, alat-alat reproduksi pada pria, yaitu tersusun dari organ-organ yang terletak di luar tubuh, yaitu penis dan skrotum, dan organ reproduksi yang terletak dalam tubuh. A. Alat reproduksi bagian dalam. Testis berfungsi penghasil sperma dan hormon kelamin yang pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel Leydig penghasil hormon testosteron dan hormon androgen. B. Saluran reproduksi. Yang pertama adalah epididymis, yaitu saluran dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Disinilah sel sperma disimpan sementara hingga matang. Yang kedua adalah vas deferens, yaitu saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantung semen atau vesikula seminalis. Yang ketiga adalah uretra, yaitu saluran dalam penis yang berfungsi sebagai ekskresi urin dan dari kandungan kemih. C. Hormon pada pria. Hormon dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini merangsang hipofisis anterior yang menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone dan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon LH menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi saat spermatogenesis, pematangan sperma, pencegahan pengeroposan tulang, dan pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Sementara itu, pada hormon FSH berperan merangsang sel-sel Sertoli dalam tubulus seminiferus untuk mengubah sel-sel spermatir menjadi sperma saat terjadi spermatogenesis.
Yang D adalah kelenjar-kelenjar aksesoris. Yang pertama adalah vesikula seminalis atau kentung mani, yang menghasilkan cairan kental kuning-kuningan, bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, asam askorbat, prostaglandin, dan gula fruktosa, yaitu sumber energi sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat, yaitu penghasil getah kelamin bersifat encer, mengandung enzim antikolagen, penyuplai nutrisi, dan berasa agak asam. Yang ketiga adalah kelenjar bulboretralis, yaitu kelenjar Cowper. Kecil jumlahnya sepasang. Hasil sekresinya yaitu cairan bening yang menetralkan urin asam pada uretra, sehingga membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. E adalah alat reproduksi bagian luar. Pertama adalah penis, yaitu merupakan alat senggama atau kopulasi atau sarana mengalihkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Secara struktural, penis tersusun atas 3 rongga berisi jaringan erektil berespons. 2 rongga terletak di tengah dinamakan corpus cavernosa. Corpus spongiosum berada di bawah corpus cavernosa dan terdapat saluran reproduksi yakni uretra. Jumlah sperma yang dikeluarkan sekitar 2 hingga 5 mili semen, yaitu 1 ml sama dengan 50 sampai 130 juta sperma. Yang kedua adalah skrotum, yaitu karena temperatur tubuh yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan perkembangan sperma, skrotum yang berisi testis berada di luar tubuh. Testis 2 buah yang letaknya di kanan kiri, dipisahkan oleh otot polos penyusun sekat skrotum sehingga bisa mengendur dan menyerut atau otot dartos. Berikutnya adalah spermatogenesis, yaitu proses pembentukannya sperma yang berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalamnya terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang disebut spermatogonium atau jamak sama dengan spermatogonia. Setelah mengalami pematangan, spermatogonium memperbanyak diri atau mitosis, sedangkan sebagian spermatogonium yang lain melakukan spermatogenesis. Adapun proses spermatogenesis, yaitu yang pertama adalah pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid atau 2N yang mengandung 23 pasang kromosom. Yang kedua, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer atau 2N secara mitosis. Yang ketiga, spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Biasanya dinamakan dengan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. N sama dengan 23 kromosom. Yang keempat adalah melalui fase meiosis 2. Spermatosit sekunder membelah diri. Spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis yang kurang lebih terjadi pada 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Berikutnya adalah spermatozoa, yaitu sperma terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi akrosom atau haploid yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Baiklah, saya Citra Ramadhani dengan NIM 23129141 akan melanjutkan materi yakni mengenai sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu alat-alat reproduksi pada wanita. A. Alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, berbentuk seperti telur dan berjumlah sepasang. Yang kedua yaitu uterus atau dinding rahim.
Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin pada bagian bawah uterus. Yang ketiga yaitu vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva yang berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir. Juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Selanjutnya, saluran reproduksi. Berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim, dinamakan saluran telur atau oviduk atau tuba falopi. Yang C, alat reproduksi luar wanita. Yang pertama yaitu vulva, bagian paling luar organ kelamin wanita yang berbentuk berupa celah. Yang kedua, pubik bone atau mons pubis, bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Yang ketiga yaitu bibir besar atau labia mayora, yaitu lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Yang keempat ada bibir kecil atau labia minora. Bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. Yang kelima yaitu ada klitoris. Berupa tonjolan kecil, seperti halnya penis laki-laki, klitoris akan bereaksi bila ada rangsangan. Yang keenam ada orifisium eretrae, yaitu muara saluran kencing. Yang ketujuh yaitu selaput darah atau himen, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina, yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya yaitu hormon pada sistem reproduksi wanita. Hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan ciri lainnya. Selain itu, estrogen juga membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulus hormon LH, folikel yang sudah matang pecah menjadi korpus luteum. Saat seperti itu, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium menuju uterus, yakni terjadi ovulasi. Korpus luteum yang terbentuk segera menyekresikan hormon progesteron. Progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium yang menyekresikan cairan bernutrisi. Apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, hormon estrogen akan berhenti. Berikutnya, sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akibatnya, korpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. Oleh karena itu, hormon progesteron tidak ada. Dinding rahim sedikit demi sedikit meluruh bersama darah. Darah ini akan keluar dari tubuh dan kita biasa menamakannya dengan siklus menstruasi. Yang kedua yaitu proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur atau ovum terbentuk, di dalam ovarium terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium, oogonia jamak, yang bersifat diploid. Melalui pembelahan mitosis, oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer memilah menjadi dua sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan
pada fase meiosis II. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun apabila ada fertilisasi, fase meiosis II dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi dua sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootit, sementara sel berukuran kecil dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi dua. Oleh karenanya, fase meiosis II menghasilkan satu ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian satu ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu, badan kutub hancur atau polosit mengalami kematian. Supaya oosit dalam oogonium tumbuh dengan baik, pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya oosit primer diselubungi oleh folikel primer. Selanjutnya, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang membungkus oosit sekunder pada fase meiosis I. Setelah itu, folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier hingga folikel degraf atau folikel matang. Folikel degraf terbentuk pada masa ovulasi. Kemudian, oosit sekunder lepas dari folikel dan segera folikel menjadi korpus luteum. Korpus luteum akan menjadi korpus albikan jika sel telur tidak ada yang membuahi. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi pada 5 hari pertama menstruasi, menyebabkan lepasnya sel telur dan robeknya endometrium yang menghasilkan pendarahan pada dinding uterus yang tipis. Yang kedua yaitu fase praovulasi. Pada fase praovulasi hari ke-5 sampai 14, FSH dan LH menstimulasi sel lapisan menstimulasi sel folikel untuk menghasilkan estrogen dan progesteron, membentuk kembali lapisan endometrium yang luruh. Fase ketiga yaitu fase ovulasi. Terjadi sekitar hari ke-14 dengan estrogen tinggi dan FSH menurun, digantikan oleh LH yang memantangkan folikel dan menyebabkan ovulasi. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi yaitu hari ke-15 sampai 18. Korpus luteum menghasilkan progesteron dan estrogen, dan jika tidak dibuahi, korpus luteum degenerasi menyebabkan endometrium luruh bersama darah. Yang keempat yaitu fertilisasi. Merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut, berlangsung di dalam oviduk. Proses fertilisasi dimulai dengan kopulasi. Sperma masuk ke vagina dan bergerak ke uterus melalui oviduk. Sperma mengeluarkan enzim untuk menembus sel telur yang kemudian dibuahi dan menghasilkan zigot diploid. Zigot bergerak ke uterus, membelah secara mitosis dan berkembang menjadi embrio. Proses implantasi terjadi 5 hari setelah fertilisasi, yang menyebabkan kehamilan. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan terjadinya anak kembar. Yang pertama, kembar fraternal atau dizigotik, dan kembar identik atau monozigotik. Yang kelima yaitu gestasi atau kehamilan. Kehamilan terjadi dengan implantasi blastosit. Blastosit terbagi menjadi tropoblast, embryoblast, dan blastoseol. Tropoblast menghasilkan enzim proteolitik, sedangkan embryoblast menghasilkan bintik benih. Blastula berlanjut ke glastula, di mana bintik benih membelah menjadi lapisan ektoderma, mesoderma, dan endoderma.
Lapisan tersebut berkembang menjadi organ-organ dan setelah minggu ke-8, embrio membentuk organ-organ dengan pesat. Selanjutnya yang keenam yaitu persalinan. Proses terjadinya yang pertama pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim, yang kedua dilatasi sempurna, yang ketiga ekspulsi atau pengeluaran bayi, kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Yang keempat keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Selanjutnya yaitu gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi wanita, yang pertama yaitu gangguan menstruasi. Yang pertama, amenore primer, tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual. Yang kedua, amenore sekunder, tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi. Gangguan yang kedua yaitu kanker genitalia, yang dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Gangguan yang ketiga yaitu AIDS, adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus HIV ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita seperti sperma, cairan vagina, dan ASI. Gangguan yang keempat yaitu kanker serviks. Penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, oviduk, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfe panggule. Yang kelima yaitu kanker ovarium. Penanganan dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Selanjutnya yaitu kanker endometrium. Penanganannya dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser. Selanjutnya infeksi vagina. Penyebabnya antara lain akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi, jamur, atau bakteri. Berikutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah hipigonodanisme, yaitu penurunan fungsi testis disebabkan oleh gangguan interaksi hormon, misalnya hormon androgen dan hormon testosteron. Gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Penanganan dengan cara terapi hormon. Yang kedua adalah kriptokidisme, yaitu kegagalan dari salah satu dua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Penanganan dengan cara pemberian hormon human chorionic, gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, dapat dilakukan dengan pembedahan. Yang ketiga adalah uretritis, yaitu peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uretritis adalah Chlamyd trachomatis, Uraplasma aureolithium, atau virus herpes. Berikutnya adalah prostatis. Prostatis adalah peradangan prostat yang disebabkan oleh Escherichia coli maupun bakteri lain. Berikutnya adalah epididymitis. Epididymitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pada pria, yang disebabkan oleh E. coli dan chlamydia. Dan yang terakhir adalah gonorrhea. Di bagian-bagian organ kelaminnya terdapat benjolan-benjolan yang merah dan membengkak, terjadi pecah dengan sendirinya, dan dapat juga berupa kencing nanah. Adapun salah satu alternatif dalam pengobatan berbagai penyakit sistem reproduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bedah laser. Laser adalah kependekan dari light amplification by stimulate emission of radiation. Laser merupakan jenis sinar atau cahaya panas yang bisa digunakan untuk memotong kulit dan jaringan. Yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan sistemik yang bekerja pada seluruh bagian tubuh dengan cara melenyapkan sel-sel kanker yang perkembangannya sangat cepat. Kemoterapi
dapat dilakukan terpisah atau dikombinasi dengan satu sama lain. Kemoterapi bisa dilakukan sebelum pembedahan maupun sebelum radiasi dengan maksud untuk memperkecil ukuran tumor. Dan teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini adalah kanker vagina. Yang ketiga adalah teknologi, yaitu digunakan untuk mengobati penyakit gonorrhea dengan penggunaan antibiotik yang meliputi penicillin plus Probinius ceftriaxone ditambah azitromisin atau doxycycline dalam bentuk suntikan. Yang keempat adalah kanker serviks. Teknologi yang digunakan untuk mengobati penyakit ini adalah beda pembedahan untuk mengangkat rahim atau histerektomi. Biasanya digunakan untuk mengobati tahapan awal kanker serviks. Dan yang kelima adalah radioterapi, yaitu adalah salah satu metode pengobatan yang menggunakan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf.